Ya pemirsa, beberapa saat yang lalu kita juga sempat membahas sebuah aplikasi yang mempermudah pendonor dan pencari donor darah. Nah, bertepatan dengan Hari Palang Merah Sedunia, kita akan berbincang langsung dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Selamat pagi Pak JK, apa kabar Pak? Sehat ya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Nah Bapak, kalau kita berbicara soal donor darah, apakah di Hari Palang Merah Internasional ini, apakah stok darahnya aman Pak? Iya, aman, dan kita punya pedoman bahwa kebutuhan darah Indonesia itu setahunnya 5 juta kantong. Cukup sangat besar, 5 juta kantong tiap tahun, dan itu PMI dimanapun di Indonesia ini dengan relawan-relawan donor darah yang jutaan itu bersinergi untuk membantu masyarakat dengan mendonor darah, kemudian PMI memprosesnya dengan baik, dan juga karena membantu masyarakat yang membutuhkan di rumah sakit itu umumnya terjadi, dan stoknya itu rata-rata 5 hari kebutuhan. Nah, dari pandangan PMI selama ini, Pak, bagaimanakah respon masyarakat untuk mendonorkan darahnya? Ya, alhamdulillah, dari kebutuhan 5 juta itu 90% itu didonorkan oleh para relawan. Hanya kira-kira 10% karena kebutuhan khusus itu atau kebetulan di daerah itu kurang, itu didonorkan oleh donor pengganti namanya, umumnya keluarga yang sama dengan jenis darahnya. Apabila dibutuhkan mendesak, maka keluarga itu mendonorkan untuk pasien yang membutuhkan. Itu hanya kira-kira 10%. Terus 90% merupakan donor sukarela yang didonorkan oleh para relawan yang memang sudah menjadi bahagian dari pengabdiannya ke masyarakat. Itu jutaan orang. Baik Pak, lantas sampai sejauh ini kira-kira sulit nggak sih Pak untuk mengumpulkan masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya? Dan lantas sampai sejauh ini kira-kira donor untuk darah apa nih Pak yang mungkin saat ini masih langka atau jarang ditemui? Ya, ada beberapa jenis darah yang langka, tapi itu ada komunitasnya. Komunitasnya yang apabila, karena darah itu kalau setelah didonorkan itu maksimum disimpan itu sebulan, setelah itu expire. Karena itu memang PMI selalu mengatur stoknya 5 hari sehingga terus berputar. Bagi darah yang agak langka, itu komunitasnya di on-call. Artinya ada komunitasnya, sehingga kalau dibutuhkan tinggal kita undang, data, panggil untuk mendonorkan itu. Jadi semua bisa, umumnya semua dapat dilaksanakan. Kemudian Pak, kira-kira adakah trik-trik khusus agar masyarakat ini mau mendonorkan darahnya? Dan kemudian himbauan apa saja nih Pak JK pada saat Hari Palang Merah Sedunia yang tepat jatuh hari ini Pak? Ya tentu rasa pengabdian, tapi bagi orang yang mendonor itu sehat karena dia punya kita punya badan ini kira-kira mengandung 5-6 liter darah. Diambil tiap 3 bulan ini kira-kira 250 cc atau 300 cc, dan itu dalam seminggu akan terganti darah baru, dan itu orang akan bukan hanya dia mengabdi, tapi lebih sehat. Kenapa? Jutaan orang, kira-kira relawan PMI ada 2 juta itu. Tiap 3 bulan mereka itu mendonorkan darahnya, seperti itu. Jadi bisa dicapai. Tapi jangan lupa ya, Palang Merah itu bukan hanya mengatur donor darah.
Ya, itu bahagian daripada tugas rutin. Tugasnya ialah membantu masyarakat yang susah, apakah itu bencana alam, bencana karena manusia, konflik atau perang malah, itu selalu PMI siap untuk membantu masyarakat yang mengalami korban daripada kesulitan itu. Karena itulah selalu siap siaga dimanapun. Donor darah hanya satu bagian daripada pengabdian PMI ke masyarakat. Lalu Pak JK boleh mungkin diceritakan sedikit tantangan yang paling sering dihadapi oleh PMI ini sendiri apa, Pak? Ya, di mana-mana. Pertama, besar kecilnya bencana itu. Kemudian bencana itu terjadi di mana seperti gempa bumi itu sangat besar. Kalau terjadi di sekitar kota itu berarti bencananya akan besar. Atau malah bencana terbesar yang terjadi selama mungkin 100 tahun terakhir itu tsunami Aceh itu tahun 2004. Bagaimana, tapi seluruh banyak negara membantu, banyak sistem membantu. Ada 50 negara PMI datang, pelamerannya dan bulan sabitnya datang. Berbulan-bulan tinggal di Aceh, pengabdian secara bersama-sama. Dan juga relawan PMI sangat membantu. Atau bencana gempa di Jogja, gempa di Sumatera Barat, atau dimanapun, di Lombok, di Palu, itu PMI selalu siap. Cianjur, sampai sekarang semua pada organisasi sudah pulang Cianjur, PMI masih di sana untuk selalu menyediakan contohnya air bersih untuk masyarakat, membantu memperbaiki jaringan-jaringan air dan sebagainya, membantu masyarakat soal sampai sekarang sudah lebih 6 bulan masih tim relawan PMI dari berbagai daerah masih di Cianjur. Yang lain kan tidak ada lagi, tinggal PMI sendirian di situ. Itu contoh-contoh. Kita tidak merasa ada kesulitan karena memang itu dipersiapkan dengan relawan-relawan yang terlatih dan juga ya. Baik, Pak JK, terakhir boleh diberitakan kepada kita semua yang ada di sini dan di rumah, harapan Pak JK terhadap Palang Merah Indonesia ke depannya. Ya, karena hari ini Hari Palang Merah Nasional, perlu juga saya informasikan bahwa 8 Mei itu ialah memperingati Hari Palang Merah Internasional. Itu ditandai dengan tanggal lahirnya daripada pendiri Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Internasional, Henry Dunan. Karena begitu berjasa untuk membangun atau lahirnya sistem pertolongan secara universal, untuk juga diketahui prinsip-prinsip Palang Merah itu adalah kemanusiaan, kesamaan, tanpa diskriminatif, netral. Kalau terjadi perang, siapapun kedua pihak dibantu. Kemandirian, dia mandiri, tidak tergantung kepada lain, dan juga bekerja berdasarkan sukarela. Jadi relawan tidak digaji, tidak paling ongkos operasional yang dan kemestaan. Kita bekerja secara universal. Kalau dulu ada bencana di Indonesia, Palang Merah, Bulan Sabit Merah seluruhnya datang. Begitu juga ada bencana di Filipina, di Thailand, Myanmar, Palang Merah Indonesia datang ke sana membantu. Kita juga ikut membantu kemarin bencana di Turki. Karena Turki datang ke Indonesia luar biasa waktu tsunami dan bencana lainnya. Ya, seperti itu cara kita bekerja ke Palang Merahan dan ke Bulan Sabit Merah Nasional itu. Baiklah, terima kasih Pak Yusuf Kalla atas waktu Anda. Demikian pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Semoga sehat selalu ya Pak. Tetap bersemangat dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Nah pemirsa, berikutnya kita akan cek apa saja yang menjadi trending topik di Instagram ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama kerabat dan rekan kerja nanti.